Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini berjumpa lagi untuk lanjutkan ini pembahasan tentang penyebutan huruf hijaiyah. Untuk video kali ini yang akan kita bahas yaitu lanjutannya pembahasan huruf ro. Ya, di video sebelumnya sudah saya janjikan untuk dibuatkan video tentang khusus huruf ro, yaitu sifatnya. Ya, sifatnya ini huruf ro. Nah, ini terkait dengan tebal dan tipisnya. Nah, di video sebelumnya juga sudah membahas sifatnya ro itu salah satunya adalah takrir, yaitu bergetar ya. Nah, apapun posisinya ro, baik itu fathai, kasroi, dhammai ataupun mati, maka ro ini tetap ada sifat getarannya ya. Getarannya tetap ada. Karena seperti orang yang punya cinta, maka dimanapun dia berada, getaran itu ada di hati. Itulah cinta. Seperti itu ya. Jadi untuk ro ini ada namanya sifat tebal atau tafkhim, ada juga namanya sifat tipis, tarkik ya, tarkik. Tebal itu ketika diucapkan pangkal lidah terangkat sehingga bunyinya tebal ya, ro ya. Kalau tipis dia pangkal lidah terhempas ke bawah, jadi tidak terangkat sehingga bunyinya tipis, ri ya, ri. Nah, untuk huruf ro ini yang kita bahas pertama adalah kapan dia tebal ya. Kapan huruf ro ini dibaca tebal? Yang pertama yaitu ketika huruf ro ini harakatnya itu harakat fathah ya. Harakat fathah. Contohnya rabbuhuma, ro ya. Rabbuhuma, ro-nya tebal, ro. Terangkat di pangkal lidah tak kalau disebut ro, sehingga bunyinya tebal, ro ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ro ini berharakat dhammah, nah dia juga dibaca tebal. Contohnya kaifa takfuruna, runa, nah dia tebal ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ro itu dibaca tebal ketika dia sukun dan sebelumnya dia berharakat fathah ya. Contohnya arsyuhu, nah, dia dibaca tebal, arsyuhu. Itu bukan ar tapi ar, terangkat pangkal lidah, bukan ar ya, itu. Kemudian juga dia sukun, huruf ro-nya sukun, sebelumnya dia berharakat dhammah ya. Contohnya wa innaka laminal mursalin, nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ro itu dibaca tebal ketika dia sukun karena wakaf, karena berhenti. Kemudian sebelumnya huruf ro sukun karena wakaf ini ada lagi huruf sukun. Nah, dan sebelumnya huruf sukun ini ada huruf yang berharakat fathah. Nah, kalau bingung kita contohkan saja. Contohnya min alfi syahr ya. Jadi setelah ha dia sukun ro. Nah, hanya sukun juga, tapi sebelumnya ha ada huruf yang berharakat fathah, yaitu huruf shin, syahr. Nah, syahr. Ha dulu mati, baru pindah ke ro, ro-nya tebal. Namun di sini jangki hanya terpantul karena bukan huruf terpantul kalau kalau ha. Jadi bunyinya syah, baru ke ro, syahr ya, bukan syahr. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi, huruf hanya dipantulkan. Nah, kemudian selanjutnya sama tadi, huruf ro-nya sukun karena wakaf berhenti, sebelumnya ada huruf sukun, dan sebelum huruf sukun ada huruf berharakat dhammah. Kalau tadi fathah, ini dhammah. Contohnya la fi khusr,
khusr, khusr. Nah, jadi setelah sin ro tebal, khusr, khusr. Nah, ke ro ya, ada getarannya ya. Kadang tidak terdengar oleh orang lain, tapi ada getarannya di situ ya. Nah, ini sin juga biasanya orang nak kasih kol-kolah juga, karena bertemu ro, supaya mudah dia kol-kolahkan. Sehingga ada yang baca la fi khusr, la fi khusr. Nah, tidak boleh, harus la fi khusr, khusr, khusr ya, seperti itu. Tidak boleh kol-kolah. Kemudian kapan lagi huruf ro tebal? Yaitu ketika huruf ro ini huruf sebelumnya kasrah, kemudian ro mati. Nah, walaupun ini biasanya tipis, ir, tapi karena setelah huruf sukun ini ada huruf isti'la, huruf tebal seperti sod, bo, to, wo, dan lain-lain, maka dia dibaca tebal tetap. Seperti inna rabbaka labil mirsad, mirsad. Nah, bukan mirsa, tapi mirsa, karena huruf setelah ro sukun itu huruf tebal, huruf isti'la, walaupun sebelumnya kasrah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ro dibaca tebal, sebelumnya harakat kasrah, tapi sebelum ro sukun ini ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu kita tidak jelaskan dulu panjang lebar di sini. Intinya kalau hamzah wasal itu ada kayak huruf alif, di atasnya ada kepala sod, di atasnya ada kepala sod seperti ini. Itu ada kepala sod, maka itu namanya hamzah wasal, hamzah wasal. Nanti untuk hamzah wasal nanti kita jelaskan juga tersendiri ya. Intinya kalau ada huruf seperti itu sebelumnya, walaupun sebelumnya kasrah, maka dia tetap dibaca tebal. Contohnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, atau rabbirhamhuma. Ada huruf hamzah wasal sebelum ra sukun walaupun kasrah, birhamhuma. Nah, itu untuk huruf ra yang dibaca tebal. Kemudian untuk ro yang dibaca tipis ya, yang dibaca tipis yaitu ketika huruf ro-nya berharakat kasrah ya, berharakat kasrah. Contohnya tajri, ri ya, tajri ya, tidak boleh tajri. Nah, dia ri, itu tipis. Kemudian yang kedua dia kasukun, tapi sebelumnya ada kasrah. Nah, selain yang dijelaskan tadi, setelahnya isti'la dan sebelumnya hamzah wasal. Intinya kalau ra kasrah sukun, sebelumnya huruf kasrah, maka dia dibaca tipis. Hatta zurtumul maqabir, bir ya, dia dibaca tipis. Nah, kemudian juga kapan dia tipis? Itu ketika dia sukun dan sebelumnya ada ya sukun, baik itu sebelumnya fathah, kasrah atau dhammah. Jadi contohnya fi khair. Nah, ini biasanya mad arid ya, atau mad lin, atau la khabir. Nah, seperti itu, dibaca tipis. Atau selanjutnya dia sukun, ro-nya sukun. Sebelum dia sukun karena waqaf. Kemudian sebelumnya ada huruf mati, dan sebelumnya huruf mati yaitu ada huruf berharakat kasrah. Nah, contohnya lidhi hijr. Nah, dia dibaca tipis. Lidhi hijr. Ya, seperti itu. Jangan lupa getarannya ro tetap ada. Nah, jimnya qalqalah tetap qalqalah, hijr ya, seperti itu. Kemudian selain tebal dan tipis, huruf ro ini juga bisa dibaca dua cara. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Yaitu contohnya yang pertama ketika dia huruf ro ini sukun,
sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasrah. Nah, contohnya firqin. Bisa dibaca firqin, tebal, bisa dibaca firqin. Firqin bisa dibaca seperti itu. Atau huruf ra ini terakhir di sukun karena wakaf, kemudian sebelumnya ada huruf isti'la. Huruf isti'la, kemudian sebelumnya ada huruf berharakat kasrah. Yang sukun itu adalah huruf isti'la. Contohnya Misr. Misr. Bisa dibaca tebal, Misr. Bisa juga dibaca Misr. Misr. Ya, bisa dibaca tipis seperti itu. Jadi ada kadang ro ini bisa dibaca dua cara. Nah, itu intinya. Jadi sudah kita bahas huruf ro ini, yaitu tentang sifat-sifatnya, kapan dia tebal, kapan dia tipis. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus kalau kita baca huruf ro, karena di kalangan masyarakat masih banyak yang baca huruf ro ini dibaca tipis semua, biar berharakat fathah. Ra, ya, dibaca ra. Rabbil. Nah, padahal harus robbil. Nah, ada juga yang tipis satu, yaitu di kata majereha. Majereha, ini kasusnya lain. Ini bacaan gharib, namanya imalah. Itu nanti juga akan kita bahas. Saya kira cukup pertemuan untuk hari ini membahas tentang sifat-sifat ro. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.